Selamat bertemu kembali. Kali ini saya bahas tentang Bunda Maria Medali Ajaib. Pada tanggal 18 Juli 1830, tengah malam Santa Maria menampakkan dirinya kepada Suster Catarina Laboure. Seorang suster Santo Vincentius pada jam setengah 12 malam, terbangunlah Suster Catarina dan dengan terang benderang olehnya suara seorang memanggilnya hingga 3 kali. Suster, suster, suster Laboure. Maka tampaklah olehnya seorang anak yang berumur kira-kira 5 tahun yang berkata kepadanya, "Marilah pergi ke kapel, Santa Maria menantikan engkau." Ia segera berpakaian, lalu diiringkan oleh anak itu yang selalu ada di sebelah kirinya dan yang menyinarkan sinar yang terang benderang. Di dalam kapel bernyalalah semua lilin dan lampu lainnya, maka anak itu mengantarkannya menuju ke altar. Di sini berlututlah suster itu, dan setelah menunggu setengah jam lamanya, maka sekonyong-konyong anak itu berseru, "Itulah Santa Maria." Di sebelah tabernakel turunlah Santa Maria berlutut di hadapan sakramen Maha Suci, lalu duduk di kursi Rama Direktur atau kursi pemimpin dengan satu langkah saja. Demikian kata suster tadi, "Saya telah ada di dekatnya, tanganku kuletakkan di atas Santa Maria." Itulah saat yang berbahagia selama hidupku. 2 jam lamanya Santa Maria berbicara dengan Suster Catarina tentang suatu tugas yang hendak dibebankan kepadanya oleh Tuhan dan tentang kesukaran-kesukaran yang akan dialaminya selama menjalankan tugas itu. Lalu pergilah Santa Maria, maka anak tadi menghantarkannya kembali ke ruangan tidur melalui jalan yang dilalui tadi. Terdengarlah olehnya lonceng berbunyi 2 kali. Pergilah ia ke tempat tidurnya, tetapi tak dapat tidur lagi. Pada tanggal 27 November 1830 pukul 5:30 sore, setelah sembahyang meditasi selesai dibacakan di kapel, sekali lagi Santa Maria menampakkan dirinya kepada Suster Catarina. Ia memegang suatu bulatan yang di atasnya ada salibnya. Dengan menengadah, Santa Maria seakan-akan menghaturkan bulatan itu kepada Tuhan dan memintakan berkatnya. Segera permintaannya dikabulkan. Lalu tampaklah pada jarinya cincin-cincin yang penuh dengan permata beraneka warna, yang satu melebihi yang lain. Permata tadi menyinarkan sinar-sinar yang makin ke bawah makin menebal. Di waktu Santa Maria sedang diliputi oleh sinar yang menyilaukan mata, hilang lenyaplah bulatan itu. Maka ia memandang kepada suster tadi, lalu membuka tangannya dan dengan berdiri di atas bulatan dunia yang lebih besar, di
liputinya lah bulatan itu dengan karunia-Nya. Maka di sekeliling Santa Maria terbentuklah suatu pinggiran yang berbentuk bulat panjang dengan di atasnya kata-kata yang ditulis dengan emas sebagai berikut. Ya Maria, semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Lalu terdengarlah suatu suara, inilah lambang karunia yang kulimpahkan kepada orang-orang yang memintanya kepadaku. Suruh buatkanlah sebuah medali menurut bentuk ini, dan siapa yang memakainya akan menerima karunia besar, apalagi jika medali itu dikenakan pada lehernya. Orang yang memakai medali ini dengan kepercayaan akan menerima karunia berlimpah-limpah. Maka berbaliklah gambaran ini, dan di medali sebelah belakang Suster Katarina melihat huruf M dengan sebuah salib di atasnya, dan di bawahnya 2 buah hati Yesus dan Maria. Yang satu bermahkota duri dan yang lain tertusuk pedang. Dan semuanya itu dilingkari 12 bintang. Inilah dengan singkat cerita asal mula medali itu. Makin tersebar medali itu, makin keraplah terdengar bahwa banyak permintaan yang dikabulkan karena pemakaian medali tersebut. Sekali diberitakan bahwa ada orang yang sekonyong-konyong sembuh dari sakitnya, dan lain lagi orang yang bertobat dengan tiba-tiba. Padahalnya sebelumnya itu seolah-olah tidak mungkin ditobatkan. Tak lama kemudian medali itu disebut orang medali wasiat atau medali yang bermujizat. Kemudian seorang ibu menjahitkan medali dengan diam-diam dalam jas atau mantel anaknya yang tersesat tadi. Dan kemudian terlihatlah oleh si ibu bagaimana anaknya tiba-tiba berbalik sama sekali kembali ke kebaikan semula. Itulah kisah tentang Bunda Maria medali wasiat. Dengan doa pendek, Bunda Maria mengajarkan kepada kita, ya Bunda Maria semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Kita berdoa setiap hari, pasti Bunda Maria akan mendengarkan doa permintaan kita itu kepadanya. Bunda Maria medali ajaib atau medali wasiat ini terakhir permintaan Bunda Maria akhirnya terpenuhi ketika sebuah patung perawan Maria yang anggun dipahat dan ditempatkan di atas altar kapel medali ajaib atau medali wasiat di Paris 20 tahun setelah meninggalnya Suster Katarina Labor tanggal 31 Desember 1876. Pada tanggal 28 Mei 1933, Suster Katarina Labor dibeatifikasi di Basilika Santo Petrus di Roma, dan pada tanggal 27 Juli 1947 dia dikanonisasi. Tubuhnya tidak rusak dan tetap dipajang di kapel medali wasiat atau medali ajaib di Paris, agar semua orang di dunia dapat melihat tubuh Suster Katarina. Sekian dan terima kasih. Bunda Maria medali ajaib atau medali wasiat, doakanlah kami. Ini adalah gambar Bunda Maria medali wasiat atau medali ajaib.